maybe young ones doesn't matter. Ada sebuah istilah yang saya katakan imalatus subyan. Ada tanda-tanda kiamat ketika yang menjadi pemimpin adalah semuanya anak-anak muda. Dan anak-anak muda yang dikatakan sebagai modernized Muslim, westernized Muslim, yang seperti ini yang kita khawatirkan. Karena itu kesetiaan kepada agama dan sifat alami dan natural dari bangsa yang ada ini harus bisa dipertahankan. I never met so many times I'm flying, traveling by planes from every airway through these huge flights. I never met a young one to be first pilot. First pilot and commanding is always here going to be white, not like my son-in-law's beard white. No, only coming here. Not like a person going to be first pilot. No. Therefore, perfection also reaching to people through their experience. Experiments? Experience. Therefore, we are in need to give our responsibility through the hands of perfect people, so that youngsters, they are like fire. Immediately getting angry may harm people. But these old ones, they may be much more patient and looking after everything, and they are not giving their decisions so quickly. Therefore, head must be a perfect person through his experience and his mind and his age. Dalam banyak traveling yang saya lakukan, saya sering ketemu dengan orang-orang yang muda atau orang-orang yang pandai. Kalaupun mereka muda, biasanya di ujung-ujung rambutnya itu pasti sudah ada uban katanya, sudah menunjukkan ketuaan, tapi tidak sepanjang uban yang dimiliki oleh anak saya. Dan itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya senioritas atau orang-orang tua yang didahulukan ketimbang anak-anak muda. Biasanya anak-anak muda ini mereka lebih berhati-hati dan mereka biasanya tidak begitu wise dibandingkan dengan orang-orang tua. Orang yang lebih tua biasanya mereka akan melihat permasalahan dengan lebih besar, dengan lebih bijak, karena itu keputusan-keputusan yang mereka ambil juga biasanya lebih bijak. There is a hadith, Rahimallahu imran, arif haddahu wa waqafa indah. Take this. As long as they are giving to me to speak, I must speak. 5 minutes, 25 minutes. If sitting people, I am speaking. When I am standing up, I am standing up, saying Fatiha. Doesn't matter. His Excellency listening now. Yes. رحم الله امرأ عرف حده ووقف عنده. Everyone must know about his position. Now, this is a Jakarta or Jakarta? Jakarta. How many names for this city?
3, Jakarta, Jakarta. Three names. I am hearing that some corrupt or troublemakers asking to make youngsters through universities, through schoolboys, to come in the streets and to do something that it is not order of Allah Almighty. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah akan menurunkan rahmatnya kepada orang yang mengetahui batasnya dan mengetahui harga dirinya. Mengetahui harga diri adalah sesuatu yang sangat penting di dalam agama Islam. Saya ingin katakan bahwa troublemaker yang memiliki masalah biasanya orang-orang yang mempengaruhi anak-anak muda. Mereka masuk ke universitas atau masuk ke sebuah lembaga dan kemudian mempengaruhi anak-anak mudanya untuk melakukan kerusakan. I must speak, I must say, because we are Haqqani truth defenders. I must say truth. Parliament members, instead to fight against their president, they must look after youngsters, which way they are going, through which kind of education they are preparing for coming days for this country. Saya sebagai Haqqani, pemimpin dari Tarekat Haqqani, selalu berkata yang benar. Saya ingin katakan bahwa mereka yang ada di parlemen hendaklah lebih memberikan perhatian bagaimana mendidik dan menuntun anak-anak muda ke jalan yang seharusnya mereka tempuh daripada berbicara hal-hal yang lain. Don't fear from parliament members. You speak strongly. Dibilang jangan takut bicara tentang orang-orang DPR. Harus bicara kuat dan semangat. They must train youngsters for Muslims to be a good Muslim, loyal people to Allah, to Rasulullah, and to rulers. Mereka harus mengajarkan kepada anak-anak muda jalan yang benar, dan mereka harus ajarkan kepada anak-anak muda untuk menempuh jalan yang benar, takut kepada Allah, takut kepada Rasul, dan takut kepada pemimpinnya. Allah Almighty never like it. They must look what is important for the future of this country, and the future of this country going to be loaded on the shoulders of youngsters, our children. Do you think that they are prepared to carry heavy load through this 21st century among nations? You are children, you are students, you are youngsters. Say to me. Mereka memberikan perhatian yang besar bagaimana mendidik dan mengarahkan anak-anak muda ini. Apalagi kita akan memasuki abad 21 dengan berbagai tantangan yang besar. Katakan kepada saya, bagaimana harus menghadapi abad yang demikian penuh dengan tantangan ini apabila anak-anak mudanya kita tidak arahkan ke jalan yang benar. Selesai. Thank you, Your Highness. Hadirin undangan, baiklah kita akan sampai kepada penghujung acara yang nantinya kita akan mengundang Bapak Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid untuk menyampaikan pidatonya. Coming up next, we would like to
invite Your Excellency President. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menerjemahkan sebagian yang bisa kita tangkap dari apa yang diceramahkan oleh Fadilatul Syekh yang barusan kita dengar. Beliau memulai dengan hadis Rasulullah SAW yang bersabda, Al-Muslimun man salim al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seseorang itu disebut sebagai seorang muslim apabila orang muslim lain selamat dari gangguan tangannya dan lidahnya. Hadis ini hendaklah menjadi ukuran kita ketika kita ingin melihat keislaman kita. Bagaimana pentingnya kita menjaga kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan kita, gangguan tangan kita dan gangguan lidah kita. Diri kita sendiri hendaklah bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Islam, maka penting sekali hadis ini untuk kita selalu ingatkan kepada mereka semua. Ada dua hal yang menjadi tekanan dari pembicaraan Samahatul Syekh. Pertama adalah sebuah istilah yang populer di sekitar kita, yang kita kenal dengan istilah Westernized atau Modernized Muslim. Kita biasa mendengar pada zaman-zaman sekarang ini orang yang menyebut istilah itu, si fulan adalah Muslim yang Westernized atau Muslim yang modernized, termodernkan dan terwesternisasi. Siapa yang berhak memberikan predikat itu kepada orang yang Muslim seperti itu? Dibilang tidak ada orang yang mempunyai otoriti untuk memberikan predikat seperti itu kepada siapa saja. Islam adalah sebuah agama sejak dahulu dan sampai sekarang tetap dengan nama Islamnya. Nabi Muhammad SAW adalah yang membawa agama ini dari dahulu sampai sekarang, dan beliau adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul sampai akhir zaman, yang harus kita ikuti apa yang beliau ajarkan. Bukankah di dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang paling sempurna? Bukankah Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agama bagi kalian, aku ridho Islam sebagai agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, Islam sebagai agama yang sudah disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Karena itu, ketika kita melihat Islam sudah disahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup segala nabi, maka kita tidak memerlukan yang lain. Ini adalah firman Allah yang terakhir kepada kita. Karena itu, kalau misalnya kita biasa mendengar di sana ada yang disebut dengan filsafat dan sebagainya, filsafat itu tidak lebih dari sejarah yang sampai kepada kita lewat Greek, lewat Yunani. Bahkan beliau berkata, para filsuf itu seringkali berubah-ubah. Pagi ini dia berkata sesuatu, nanti di sore harinya dia berkata yang lain. Di waktu musim panas dia berkata sesuatu, nanti di musim dingin dia berkata yang lain. Para filsuf sering berubah-ubah. Tidak ada yang disebut dengan kemantapan di dalam ide-ide mereka. Karena itu tidak
bisa kemudian kita mengandalkan sepenuhnya kepada filsafat. Bahkan menurut pendapat Syekh, tidak ada yang disebut dengan Islamic philosophy sekalipun. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang tidak pernah berubah-ubah dan bahkan tidak pernah membawa misi yang terjadi perubahan di dalamnya. Karena ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada umat manusia. Misi pertama Nabi Muhammad SAW adalah membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tidak bisa misalnya mengatakan bahwa agama Islam ini adalah sebuah agama yang mengalami perkembangan sehingga kelihatan sepenggal. Kalau saya ingin ibaratkan seperti bulan. Bulan ketika kita lihat pada mulanya dia seperti bulan sabit, dia berbentuk bulan sabit. Kemudian secara bertahap dia akan berkembang sampai pada saatnya dia full menjadi bulan yang sempurna. Dan bulan yang sempurna itu tidak akan bisa menjadi lebih baik lagi. Itu adalah tahap akhir dari kesempurnaan bulan itu. Islam bagaikan bulan sempurna seperti itu. Muhammad SAW bagaikan bulan sempurna seperti itu, yang tidak boleh lagi dirubah-rubah. Apa bulan itu yang sudah sempurna kita rubah sedikit saja, maka dia akan rusak. Kita kurangi sedikit saja, dia akan rusak. Demikian juga dengan agama Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Karena itu apapun misi yang dibawanya, dari perintah-perintahnya, mulai dari yang halal dan yang haram, tidak boleh kita tambah-tambahin, tidak boleh kita kurangi dan sebagainya. Apabila misalnya kita mendengar ada himbauan untuk toleransi satu sama lain, toleransi seperti itu tidak harus mengorbankan apa yang ada dalam agama kita. Yang halal tidak boleh kita haramkan, yang haram tidak boleh kita halalkan. Bahkan yang makruh sekalipun tidak boleh kita robah-robah. Sebab semuanya sudah datang daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sebuah paket yang sempurna, sebagaimana yang Muhammad SAW itu sendiri adalah manifestasi dari kesempurnaan yang total itu. Tidak mungkin orang kemudian mengaku setelah Muhammad ada nabi lain, atau orang mengaku bahwa dia lebih tinggi daripada Muhammad. Sebab kesempurnaan Nabi Muhammad itu tidak bisa kita tambah apapun di dalamnya. Sama seperti kita tidak bisa menambah kesempurnaan pada bulan yang sudah sempurna seperti itu. Thank you. Thank you. You tired? Is no? Tired? No. If you're tired, come and sit and speak. No, it's okay. I understand. Yeah. And this is a new part of dunya through my sight, because after 80 years I am coming to your country. I was only learning through geography when we were elementary school, Java, Sumatra, Philippines, Hindi, Chile, and such countries. But Allah Almighty just granted to me to come here, and my age I am stepping on 80 years. And I am happy that Allah Almighty sending me to your nice country, common people, that first I met people from Java in Hajj before 60 years ago. And I was so happy with Hujjaj Java, that you are people. They are all so common people. All dressing white, and some of them putting on their faces also, and putting, and they were not
they never hurting anyone through tawaf or through sa'i. Other people, they are fighting, they are kicking, pushing, pulling, jumping. Those people, you are people. I was so happy to meet them that time. And I was asking, perhaps sometimes I may be among themselves, that Allah Almighty is Sajjah, who accepted for my wish, deeply wish, and giving me also another important thing, that through my heart to give to the hearts of your nice people a love from Allah Almighty and respect. Saya sekarang usianya sudah 80 tahun dan saya mengenal Indonesia hanya lewat biografi saja. Sekian lama saya baca tentang Indonesia, saya tahu di mana Jawa, Sumatera dan sebagainya hanya lewat biografi. Sekarang umur saya 80 tahun, saya baru ketemu orang Jawa 6 tahun yang lalu di Mekah. Dan saya sangat bahagia bisa ketemu dengan Anda semua di sini setelah usia saya 80 tahun. Dalam 6 tahun yang lalu ketika saya ketemu orang Indonesia di haji, saya begitu gembira dan saya melihat begitu tenang orang Indonesia ini, begitu ramah ya, dan begitu jernih. Kita bisa lihat bagaimana sikap mereka ketika mereka ada di musim haji. Mereka begitu damai, mereka begitu calm gitu ya, dan betul-betul impresif bagi saya. Ketika orang-orang lain begitu kasar, satu sama lain saling ingin mendahului pada saat tawaf, pada saat sa'i dan sebagainya. Tapi orang-orang Indonesia begitu sabar, tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Dan ketenangan seperti itu, kesederhanaan seperti itu, akhlak yang baik seperti itu membuat saya demikian terharu dan menyebabkan saya selalu berdoa supaya saya bisa datang ke Indonesia. Dan alhamdulillah dalam usia saya 80 tahun kemudian saya sampai ke Indonesia dan bertemu dengan Anda semua. Alhamdulillah. And I never thinking that such a people to be troublemaker through their countries. Dan saya tidak yakin orang dengan karakter seperti itu tiba-tiba membuat permasalahan di negara mereka. And I heard about so many years I'm hearing that there is troubles through Indonesia. I'm saying must be imported, not from our people, living people, but that troublemakers must import it from other above of this country to make corruption through these people. Dan saya tidak yakin orang-orang seperti itu membuat permasalahan di Indonesia. Kalaupun yang kita saksikan permasalahan yang ada di Indonesia itu pasti impor dari luar. That is true. That is true. You are people so patient. Dan ini benar, rakyat Anda adalah orang-orang yang sangat sabar, so humble, dan sederhana. I am looking for one handful rice. They are going to be so happy. And Allah Almighty loves you. But Shaitan, not yet retired, therefore sending his agents from devils to make such a corruption, to make people to fall into miseries and suffering.
Dan sedemikian mulianya dan kaumnya, sederhananya dan salehnya orang-orang Indonesia ini, sebetulnya mereka cukup dengan satu genggam nasi saja untuk bisa hidup sebetulnya. Mereka orang-orang yang sabar, yang baik-baik. Dan karena tapi kita harus tahu bahwa iblis dan setan itu tidak pernah tidur. Dia selalu akan membuat kekacauan. Dan itulah yang kita saksikan sekarang ini di Indonesia. Because your people, your forefathers, they were traditional Muslims. They were syakirin wa sabirin. Kita punya nenek moyang adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Nenek moyang Indonesia adalah orang-orang yang baik sebagaimana anak cucunya. Dan mereka adalah orang-orang yang syakirin, orang-orang yang bersyukur kepada Allah dan orang-orang yang tahu apresiatif kepada nikmat-nikmat Allah. Syakirin, sabirin, radiyin. Mereka orang yang bersyukur, orang yang orang yang ridho kepada Allah dan orang-orang yang diam dan sabar. But the representatives of Shaitan, Dr. Shaitan, he reached PhD through 20th century, giving Shaitan the title of doctor. Now he is not only Shaitan, but Dr. Shaitan. Ya, yang melakukan kekacauan itu pasti syaitan, dan bukan hanya syaitan, tapi doktornya syaitan. Dr. Shaitan asking to make corruption through this silent island. Dokter syaitan inilah yang kemudian menggugat siapa-siapa yang melakukan korupsi dan kerusakan. For what? People happy. What Allah Almighty just granted to them for the day of نحن قسمنا معيشتهم بينهم. Before our creation, Allah Almighty preparing our provisions. And who should reach from provisions, from risk, must go to him. His provision, his risk. When risk finishing, can't be stay on through life. Nah, di dalam riwayat dikatakan, nah, pasalnya rizqahum ma'isyah. Dan ketika kami telah bagikan rezeki manusia ini dalam hidup mereka. Manusia tidak perlu khawatir dan takut akan rezeki mereka. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian dia melakukan korupsi dan sebagainya, maka itu pasti datang dari syaitan. But new generations that are going and learning through Western countries, they are trying to make this country as Western countries. Ada generasi baru yang akan datang. Mereka akan mewarisi negeri ini dengan cara-cara barat. And those people creating corruptions, dan orang-orang seperti inilah yang biasanya melakukan keonaran-keonaran. your people, loyal people, Rakyat Anda adalah rakyat-rakyat yang setia. loyalty, their traditional characteristic. Kesetiaan itu adalah tradisi inherent dalam diri mereka. They are not fighters for dunya. Mereka bukan orang yang sangat tunduk kepada dunia ini. But as I said at the beginning, new Muslims, they are asking to be like Western people, and they are fighting to reach to some titles that it is not for them. It is
not for love. And there is hadith, Imaratul Sibyan, to give full power through the hands of young people, that is a sign of Qiyamah.